Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita sudah sampai di minggu pertama bulan Mei. Kita sudah lewati 2026 selama 4 bulan. Dan tentu tidak terhitung banyak berkat dari Tuhan kita telah terima sepanjang 4 bulan sudah kita lewati. Dan salah satu kita bersyukur negara ini masih aman, masih damai. Ini semua anugerah Tuhan. Biar hari ini hati kita betul-betul penuh rasa syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan buat kita. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya di bulan Mei, bulan Juni, kita banyak bicara tentang iman. Jadi ada dinamika iman. Kita mulai nanti hari ini dari Habel, nanti ada Abraham, ada Henokh, ada Musa, dan seterusnya akan dibahas saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya ada 3 poin yang sangat penting di dalam intisari kehidupan rohani kita anak Tuhan. Pertama itu adalah bicara terkait iman. Yang kedua bicara pengharapan. Yang ketiga bicara kasih. Jadi IPK, iman, pengharapan, kasih. Pasal 11 di dalam Ibrani itu bicara tentang iman. Pasal 12 itu bicara tentang pengharapan. Pasal 13 itu bicara tentang kasih. Jadi itu satu rangkaian yang indah sekali di dalam surah Ibrani. Cuman kita mulai membahas hari ini dari contoh orang beriman. Jadi kita langsung lihat contohnya saudara. Dan itu dimulai dari tokoh seorang yang bernama Habel. Makanya tema hari ini dinamika iman Habel. Nah, mari saudara kita buka. Ada 2 nanti surat atau kitab yang kita buka hari ini. Pertama surah Ibrani, pasal ini saya sudah cantumkan. Nanti Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 10 saja. Jadi ada 2 itu. Nanti saya harap saudara tetap membuka karena 2 ayat ini saya akan pakai untuk menjelaskan firman Tuhan hari ini. Mari kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Habel yang pertama-tama dicatat sebagai contoh dari orang beriman yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saudara, saya mau tanya, kenapa justru bukan Adam dan Hawa? Karena manusia pertama itu kan orang tuanya, Adam dan Hawa. Tapi kenapa justru anaknya, Habel ini, yang dituliskan sebagai contoh orang beriman? Ada yang mau memberi jawaban? Kenapa kok bukan Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa adalah mereka orang yang telah jatuh dalam dosa, yang melalui mereka akhirnya dosa masuk ke dalam dunia, digoda oleh iblis. Upah dosa itu maut. Melalui mereka kematian, hidup dosa terus kita alami. Mereka itu simbol perwakilan orang berdosa saudara, sehingga kita pun keturunannya jadi orang berdosa. Maka saudara, yang dipilih oleh Tuhan justru Habel. Kenapa Habel? Karena dia punya respons yang benar kepada Tuhan yang benar. Nah saudara, ini sangat penting. Ini berbeda sekali dengan abangnya, kokonya itu Kain saudara. Nah Kain itu adalah seorang yang tidak beriman, sifatnya sangat buruk. Habel seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. Karena iman, ini jelas sekali. Saya mau tanya pertanyaan yang kedua saudara, sebelum saya uraikan firman Tuhan hari ini. Anak Adam dan Hawa itu berapa orang saudara? Apakah 2, Kain sama Habel, atau 3 ditambah Set, atau ada anak-anak yang lain selain itu, lebih dari 3? Yang pilih anak Kain, anak Adam dan Hawa 2 orang? Boleh angkat tangan? Oh, ada yang angkat tangan. Yang pilih 3 orang? Yang pilih lebih dari 3? Oh, ada yang pilih 3 juga ya. Lebih dari 3? Oh, banyak yang di atas. Ini ayatnya. Ayat ini penting, nanti boleh diingat. Jadi dia punya anak, Kain, Habel, itu ada Set namanya. Dan setelah itu dia umur Adam
memperanakan Set, lalu 800 tahun, lalu dia memperanakan anak-anak lelaki, anak-anak perempuan. Anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, itu saudara berarti plural ya, banyak itu maksudnya saudara-saudara ya, jamak gitu. Di dalam buku Misnah orang Yahudi, buku tradisi orang Yahudi, itu Adam punya anak laki-laki 27 anak laki-laki, dan anaknya perempuan 30-an anak perempuan. Jadi saudara-saudara, ini boleh diingat, ini ayatnya, memang yang lain tidak dicatat namanya, tapi dia punya banyak anak laki-laki dan perempuan. Ya, jadi saudara-saudara, ini satu pembelajaran buat kita. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat Kain sama Habel itu punya sifat yang sangat berbeda. Habel itu adalah seorang yang sangat beriman kepada Tuhan, tapi Kain tidak punya iman kepada Tuhan. Habel seorang yang taat, seorang yang sungguh cinta Tuhan, tetapi justru Kain tidak demikian, saudara. Maka kalau kita melihat, karena imannya Habel, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, sehingga dia memberi yang terbaik, dia memperkenankan hati Tuhan. Tetapi Kain adalah seorang yang tidak beriman, hidupnya tidak beres. Dia hanya seperti orang beragama, tapi dia ngikut-ngikut memberikan persembahan, tetapi persembahan dia tidak diberikan oleh karena dia sungguh-sungguh beriman, bukan karena dia sungguh-sungguh punya hidup yang taat kepada Tuhan. Justru dia seorang yang sangat jahat, seorang yang membunuh adiknya sendiri, seorang yang keras kepala, seorang yang sangat iri, saudara. Jadi Habel dan Kain itu adalah dua anak Adam dan Hawa, tapi punya sifat yang berbeda. Nah saudara, kita akan lihat kisahnya terlebih dahulu. Mari kita buka Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 10. Silakan dibuka saudara. Ayat-ayat ini nanti kita akan baca bersama-sama, kita bergantian, dan saya akan uraikan ayat-ayat penting khususnya terkait hari ini saudara. Mari kita baca bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat kedua. Kejadian 4 ayat 1 sampai 10 saja. Kita mulai, saudara, ayat kedua ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Silakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Jadi dari kisah ini saudara, kita sudah melihat Kain itu adalah seorang yang punya sifat berbeda sekali dengan adiknya Habel. Kain itu seorang yang sangat iri hati, seorang yang dia tidak bisa terima di dalam hatinya. Mengapa persembahan adikku Habel diterima oleh Tuhan, tapi mengapa persembahanku ditolak oleh Tuhan? Dia tidak bisa terima, saudara-saudara. Sehingga kita melihat ini adalah salah satu sifat yang sangat buruk sekali yang dimiliki oleh Kain, saudara. Yaitu adalah dia iri kepada orang lain. Dan iri itu adalah satu sikap yang juga bisa dimiliki oleh kita manusia, saudara. Sifat iri adalah sifat yang sangat buruk yang dimiliki oleh manusia. Itu sifat yang tidak memuliakan Tuhan. Kita sudah melihat contohnya Kain, seorang yang iri kepada saudaranya sendiri, kepada adiknya sendiri. Dan iri ini saudara bisa dialami oleh setiap orang. Ada orang dia bisa iri kepada saudaranya di zaman ini.
Ada orang bisa iri kepada orang tuanya, ada orang bisa iri kepada tetangganya, iri kepada rekan kerjanya, di kantor, bahkan mungkin di dunia usaha dan di mana saja. Mengapa dia lebih kaya dari saya? Mengapa dia lebih pintar dari saya? Mengapa anaknya bisa sekolah ke luar negeri? Mengapa anak saya tidak bisa? Mengapa dia jauh lebih ganteng, lebih cantik dari saya? Mengapa saya tidak demikian? Saudara, orang iri tidak bisa terima demikian. Kalau ada orang lebih tinggi dari dia, dia tidak bisa tenang, saudara. Hatinya penuh dengan rasa iri. Nah, rasa iri itu adalah sesuatu yang sifat yang buruk, yang tentunya sangat tidak baik. Dan kita sudah lihat contohnya, yaitu adalah Kain sendiri iri pada adiknya. Nah, saudara, memang kalau orang bisa lebih maju dari kita, terkadang ada muncul rasa iri dalam hati kita, saudara. Tapi kita harus hati-hati, karena kalau iri sudah ada, itu menimbulkan bahaya yang sangat besar. Harusnya kita memahami begini, saudara. Kalau orang lebih pintar dari kita, lebih pandai, lebih kaya, memang Tuhan kasih bagiannya begitu. Kalau memang Tuhan kasih kita bagian begini, ya memang begitu bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap orang menerima kasih karunia dari Tuhan berbeda-beda. Makanya ada orang kaya Tuhan gak kasih semua kaya raya, Tuhan gak kasih semua pintar, Tuhan juga gak kasih semua punya kemampuan yang sama. Semua beda-beda. Maka yang perlu kita lakukan sebenarnya, saudara, harus bersyukur. Bersyukur kalau kita keadaannya seperti ini. Bersyukur kalau saya bagiannya ini. Tuhan kasih bagian kepada orang lain, itu pasti Tuhan juga menuntut kepada dia. Kalau orang dikasih lebih banyak, Tuhan tuntut lebih banyak pada orang itu. Tapi Tuhan kasih kita yang sedikit, Tuhan juga tuntut lebih sedikit buat kita. Itu loh, saudara. Maka harusnya gak usah iri, saudara. Tetapi orang yang iri, saudara, bisa bikin hidupnya lebih susah. Di kampung kami, saudara-saudara, orang kalau bisa bikin pesta, misalnya dia tetangganya bisa potong babi waktu pesta nikah, misalnya 15 ekor. Maka saudara-saudara, dia tidak mau kalah sama tetangganya. Kalau dia 15, saya bisa 25, kalau bisa 30 ekor babi. Maka jangan heran, saudara-saudara, kalau di pernikahan orang nias, itu bisa meninggalkan hutang yang sangat besar. Dia potong 30 ekor babi, tapi hutang 20 ekor babi. Mungkin punya dia cuma 10 ekor, tapi yang 20 ekor itu hutang. Maka jangan heran kalau orang nias sudah punya anak, masih punya hutang pernikahan belum lunas. Contohnya papa saya sendiri. Saya waktu kecil, saya gak terlalu tahu, tapi saya melihat ada orang nginap di tempat kami, menagih hutangnya. Saya masih kecil waktu itu. Kami bersaudara 9 orang. Abang-abang saya udah besar. Saya anak kedua yang terakhir. Saya anak yang ke-8. Saya lihat abang-abang saya berjuang mati-matian lunasi hutang pernikahan papa saya. Berapa ekor babi? Banyak. Karena apa? Menikah dengan seorang yang tua-tua kampung. Kalau nikah sama tua-tua kampung, keluarkan biaya agak lebih besar. Dan kalau nggak sanggup, anak turunan bayar hutang pernikahan papa. Sedih nggak? Untuk Jonathan Robin nggak demikian ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iri bisa bikin kita susah. Maka semestinya, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur atas apapun. Tetapi begini, saudara, rasa iri memang bisa ada, bukan hanya di dalam lingkungan, tapi juga di dalam gereja. Kita iri dengan orang, dengan rekan sepelayanan kita. Makanya kadang-kadang di dalam gereja itu bisa saling sikut menyikut. Bahkan saya sangat sedih kalau itu terjadi di antara hamba Tuhan. Saya sedih, tapi sangat bersyukur ya di gereja kita ini masih hamba Tuhan sangat setia menjaga, jangan sampai sikut menyikut satu dengan yang lain. Harus sehati. Dan itu prinsip pelayanan yang saya pegang di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau nggak sehati, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa bertumbuh, berkembang? Maka hamba-hamba Tuhan harus sehati, jangan sikut menyikut sesama pelayan, guru-guru sekolah minggu, para aktivis majelis diaken, jangan sikut menyikut, jangan iri satu sama lain. Kita mesti sehati bersama-sama. Saudara-saudara, waktu Musa melayani Tuhan, iri saudara-saudaranya Miriam dan Harun.
Sampai Tuhan kasih peringatan kepada mereka. Kenapa? Tuhan tidak suka orang iri di dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita mesti berjalan bersama-sama, baru Tuhan memberkati pelayanan kita. Maka kalau kita melihat saudara, orang kalau iri, saudara, itu akan membawa kita pada dosa yang besar. Kenapa Kain membunuh adiknya Habel? Karena ada iri dalam hatinya. Maka iri kalau tidak hati-hati membawa pada pembunuhan. Itu yang terjadi kepada Kain. Dia membunuh adiknya, saudara-saudara, Habel. Maka kalau kita lihat tadi dalam Kejadian pasal 4, kita melihat ada peperangan di sana. Peperangan antara Kain dan Habel, di mana Kain membunuh adiknya sendiri. Kalau hari ini memang ada peperangan, saudara, itu luar biasa ya. Peperangan misalnya antara Amerika, Israel melawan Iran dan negara-negara lain. Kalau saudara perhatikan, itu puluhan ribu orang sudah meninggal. Di Palestina sendiri udah puluhan ribu orang meninggal, khususnya perang yang terakhir antara Israel Palestina. Luar biasa, antara Iran, Israel ini dan Amerika juga yang meninggal banyak banget. Dan di waktu perang dunia pertama menewaskan ada 7 juta orang. Itu perang gak main-main. Perang dunia kedua itu menewaskan 50 juta sampai 70-an juta manusia. Ini bukan angka yang sedikit, sangat banyak. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara, ketika Kain membunuh adiknya Habel, kalau andai kata Habel itu masih hidup dan punya keturunan sampai sekarang, itu 1/4 dari penduduk dunia umat manusia sebesar itu yang mati. Maka ini perang yang sangat besar, saudara. Tetapi mengapa itu terjadi? Karena rasa iri. Rasa iri. Makanya kalau kita melihat Kain itu hatinya panas, saudara-saudara. Di dalam ayat ini dikatakan hatinya menjadi sangat panas, mukanya muram. Kenapa? Karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, persembahan dia sendiri ditolak sama Tuhan. Ini rasa iri yang sangat besar. Maka anak-anak Tuhan, jangan ada rasa iri ya di dalam hati kita. Kejahatan, kepahitan, segala hal yang buruk mari kita lepaskan. Kalau kita mau hidup memperkenankan hati Tuhan, rahasianya buang, jauhi semua yang jahat, miliki hati yang takut akan Tuhan dan hidup suci. Itulah hidup yang beres. Itu hidup yang akan dipakai oleh Tuhan. Maka orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan itu adalah orang yang hidupnya setia kepada Tuhan, orang yang hidupnya suci, orang yang hidupnya hormat kepada Tuhan, orang yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, bukan ada kejahatan di dalam hatinya. Maka saudara, persembahan kita melihat di sini. Saya akan bicara persembahan terlebih dahulu. Persembahan, saudara, kalau kita melihat, tidak selalu persembahan kita diterima oleh Tuhan. Ini contohnya. Kain persembahannya ditolak Tuhan. Habel diterima persembahannya oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan terima persembahan kita? Kalau persembahan itu hasil perampokan, kalau persembahan itu adalah hasil dari korupsi, hasil penipuan, hasil karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, hasil judi, lalu misalnya bawa persembahan kepada Tuhan, apakah Tuhan terima? Tidak akan Tuhan terima persembahan demikian. Kalau persembahan bukan karena hasil keringat sendiri, kalau persembahan bukan karena hasil berjuang, bekerja mendapatkan harta uang dengan jujur, persembahkan kepada Tuhan, di luar itu Tuhan susah terima, saudara. Tuhan tolak. Ini persembahan si Kain aja ditolak sama Tuhan, apalagi persembahan-persembahan kita yang tidak beres di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat itu sebabnya memberikan persembahan harus mempunyai pengertian yang benar. Kenapa saya beri persembahan? Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, harus memberi persembahan. Tetapi saudara, kalau orang tidak mengenal Tuhan, lebih baik jangan kasih persembahan. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengerti apa artinya persembahan, jangan kasih persembahan. Kecuali Anda betul-betul mengenal siapa Tuhan yang benar, siapa Allah yang sejati, Anda mengikuti Dia, Anda melayani Dia. Makanya saudara, kalau mau perhatikan itu di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7, ada saudara-saudara yang beriman melayani Tuhan. Nanti lihat ayatnya, baca semua, tapi saya hanya baca yang di garis bawahi, di mana mereka tidak menerima sesuatu dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak memakai orang yang tidak mengenal Allah untuk menjalankan pekerjaan Tuhan.
Karena orang yang tidak mengenal Tuhan ketika memberi persembahan tidak paham. Kenapa beri persembahan? Kadang-kadang orang berpikir mungkin Tuhan butuh duit kita. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan, dia berpikir demikian. Bahkan mungkin dia berpikir Tuhan perlu ditolong, Tuhan perlu dibantu, seolah-olah Tuhan miskin, maka dia memberi persembahan. Apakah demikian? Tidak, saudara-saudara. Tuhan itu adalah pemilik segala yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah pencipta, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Maka waktu kita memberi persembahan, harusnya itu wujud kasih kepada Tuhan, wujud kita beriman kepada Tuhan, wujud kita mau melayani Dia, wujud kita mau bersyukur kepada Dia. Itu loh saudara, alasan kenapa kita mau beri persembahan. Bukan karena Tuhan kekurangan perlu dibantu. Tanpa uang saudara, Tuhan bisa jalankan pekerjaannya. Tetapi pada waktu kita memberi persembahan, harus mengerti betul. Karena saudara-saudara yang melayani Tuhan pun, mereka tidak terima persembahan dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka waktu kita memberi persembahan, harus didasarkan pada prinsip firman Tuhan. Karena persembahan saudara diberikan bukan untuk menutupi dosa kita. Persembahan itu bukan sebuah sogokan kepada Tuhan. 因为我们知道我们奉献不是在贿赂神。 Persembahan juga bukan untuk menenangkan hati nurani kita yang berdosa. 我们奉献也不是为了要安定我们充满罪恶的心。 Karena Tuhan kita itu Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, dan Tuhan yang tidak main-main. 因为我们知道我们的神是一个圣洁的神，公义的神。 Tuhan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. 所以神所树立的就是真理与公义。 Maka kalau Kain ini dia punya perbuatan yang baik, masa kan Tuhan tidak mau terima persembahan 就 dia? 是该隐他是一个善良，是一个敬畏神的人，不可能神不接受。 Tetapi dia sendiri adalah seorang yang sangat tidak baik. 但是圣经告诉我们，该隐是一个恶毒的人， Dia tidak punya kelakuan yang baik di hadapan 他 Tuhan. 在神的面前没有好的这个态度。 Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 所以，亲爱弟兄姐妹， jika kita menjadi orang Kristen, 就是我们成为基督徒， mungkin dari Senin sampai Sabtu kita hidup sembarangan. 可能我们星期一到星期六，我们随便的生活。 Lalu hari Minggu mungkin kita menjadi seorang yang seolah-olah begitu rohani sekali. 那么在礼拜天，我们看起来好像很属灵的一个人， Apakah Tuhan mau terima persembahan kita? 像这样的态度，神会接纳我们的奉献吗？ Sepanjang minggu hidup kita nggak beres. 我们一整礼拜一个星期活得不讨神喜悦， Tapi hari Minggu kita berlaku kayak rohani sekali. 但是礼拜天来到教会，好像很属灵的一个人， Saudara, kalau kita nggak punya hidup yang penuh integritas, 就是我们没有好的品格在我们的生 kita 活里。 tidak bertanggung jawab, tidak konsisten, tidak menjalankan kehendak Tuhan, apakah Tuhan berkenan atas kita? 我们对着我们的生活没有责任感，也没有一个敬畏神的心，神会悦纳我们的奉献。 Apa artinya kita kelihatan rohani misalnya di gereja, tapi Senin sampai 在骗人的话有什么意思？ ada orang hidupnya hampir tiap hari perjudian. 有一些人他们生活每天在赌博， Tetapi jikalau dari hari Senin sampai hari Sabtu kita hidupnya itu baik, 但是当我们在星期一到星期六活得很好， hari Minggu kita datang beribadah sungguh-sungguh mencari Tuhan. 礼拜天我们来到神的殿来敬拜他，寻找神的面。 Saudara, Tuhan melihat akan hidup kita dan iman kita. 当神看我们的生活，看见我们的信心， Kain tidak diperkenankan oleh Tuhan karena hidupnya sangat jahat. 该隐不讨神的喜悦，因为他活得很恶毒。 Kain berasal dari si jahat. 那么该隐是从这个魔鬼恶毒的， Makanya dia membunuh adiknya. 所以他把他弟弟杀了。 Segala perbuatannya jahat. 他所作所为都是恶毒的， Perbuatan adiknya ini benar. 他弟弟所做的是正确的， Makanya Tuhan berkenan kepada Habel. 所以神喜悦这个亚伯。 Habel punya kelakuan yang benar.
因为他有好的正确的品行， punya iman yang benar. 有正确的信心， Dia punya hidup memperkenankan hati Tuhan. 他的生活讨神的喜悦， Maka itu sebabnya dia mau beri persembahan karena dia beriman kepada Tuhan. 他能够奉献献祭，因为他对神有信心， Jadi dia memberi persembahan itu pun sesuai dengan kehidupan rohani dia. 所以他按他属灵的这个成长献祭给神。 Nah, saya mau membawa kita untuk melihat bagian ini, saudara. 我们一起来看一段经文。 Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ibrani 11 ayat 4. 亚伯因着信献祭于神， Karena iman, 因着信， Tuhan menerima persembahan dia. Dia punya iman, punya hidup yang baik, yang takut akan Tuhan. 神悦纳他的祭物，因为他活得正讨神的喜悦。 Saudara, iman itu begitu penting dalam hidup kita. 所以信心在我们生命中何等的重要！ Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 没有信不能讨神的喜悦， Dan tanpa iman, tanpa orang mengakui Allah itu ada, tidak mungkin orang berkenan kepada dia. 没有信不承认神的存在，不可能讨神的喜 Dan 悦。 orang yang beriman itu akan mendapatkan upah dari Tuhan. 一个有信心的人必定得到他的酬劳。 Dan segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman, itu juga dosa. 你所做的一切不按信心而做，都是罪。 Jadi iman itu, saudara, itu adalah satu hal di mana Tuhan memperhitungkan itu kepada kita sebagai kebenaran. 所以，当我们有信心的时候，神就看我们为义。 Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada dia sebagai kebenaran. 当亚伯拉罕他信神的时候，神看他是个义人。 Kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini tadi itu dari ayat-ayat firman Tuhan. 刚才我所讲的都是神的话语， Jadi iman itu begitu penting. 信心何等的重要！ Kita harus percaya Allah itu ada. 我们要相信有一位神， Itu iman. 这是信心。 Kita percaya dia adalah pencipta langit dan bumi. Itu iman. 我们相信他是创造宇宙万物的主，那是信心。 Kita percaya Allah itu maha kuasa. Itu iman. 我们相信他是全能的一位神，那是信 Kita 心。 percaya dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Itu iman. 我们相信他是唯一的主，唯一的救赎主，那是信心。 Dan kita mau berelasi dengan dia, mau menyembah dia, mau mengikuti dia. Itu iman. 我们要跟随他，要敬拜他，跟他有好的关系，这是信心。 Kita meninggalkan seluruh keyakinan kita yang lama, seluruh penyembahan berhala, dan kita hanya sembah Tuhan. Itu iman. 当我们愿意离开敬拜偶像的以前的生活习惯，归信神，这是信心。 Jadi beriman hanya sembah Tuhan satu-satunya dan tidak sembah yang lain. 当我们有信心的时候，我们只敬畏一位神，独一的神，不拜别的神。 Orang yang beriman diperkenankan oleh Tuhan. 一个有信心的人必定讨神的喜悦。 Karena Abraham percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. 亚伯拉罕他信，所以神称他为义人。 Karena Habel sangat beriman, Tuhan berkenan kepada dia. 亚伯有信心，神说他是有义人， Maka di dalam imannya itu dia memberikan persembahan korban kepada Tuhan. 所以在他的信心里，他献祭给神。 Yang dia berikan itu adalah anak sulung kambing dombanya. 他所献上的都是牛羊出手的， Beserta dengan lemak-lemaknya. 跟所有一切的自由。 Jadi yang dia berikan ini adalah satu persembahan berdasarkan imannya. 所以他献上的时候，献祭的时候是凭信心而献上。 Karena dia begitu mencintai Tuhan, begitu taat kepada Tuhan, maka dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 他爱神，他顺服神，他把最好的献给神。 Anak sulung kambing dombanya. 他把他的牛羊出手的牛羊， Berarti itu yang terbaik, yang paling dia sayang, yang paling berharga. 就是最完全、最好的献给神。 Dan dikatakan dia lemak-lemak itu yang dia kasih, berarti itu bagian terbaik di dalam korban
甚至 Perjanjian Lama. 在圣经里告诉我们，所献上的都是这些牛羊的脂油是最好的部分。 Jadi yang dia berikan itu bukan yang sisa-sisa, saudara. 他献上的不是剩下的。 Terkadang hari ini mungkin kita berikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. 今天可能我们奉献是剩下的给神， Tetapi Habel justru dia memprioritaskan Tuhan di dalam persembahannya. 但是亚伯他奉献的时候以神为首要， Dia memberikan dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. 他充满敬畏爱神的心来奉献， Dan Tuhan mengindahkan korban persembahan. 所以神看重亚伯的奉献， Tuhan berkenan kepada Habel. 神喜悦亚伯。 Jadi Habel ini seorang yang beriman. Lalu kemudian dia seorang yang dikenan oleh Tuhan. 所以亚伯是一个有信心的人，也是讨神喜悦的。 Lalu dia membawa persembahannya karena dia begitu beriman dan Tuhan terima persembahannya. 所以他把他的祭物献上给神，神悦了。 Sebelum Tuhan terima persembahannya, Tuhan sudah terima pribadi Habel sebagai seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. 所以当神还未接受亚伯的祭物的时候，他已经接受亚伯是一个对神敬畏的人。 Betapa pentingnya kita harus beriman kepada Tuhan. 所以我们对神有信心是何等的重 Betapa 要。 pentingnya kita harus mengenal siapa Tuhan yang benar. 我们认识我们的神是何等的重要。 Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, kita akan mempunyai hidup yang sulit diperkenankan oleh Tuhan. 你不真正的认识这一位神，你不可能会拥有讨神喜悦的生活。 Di antara umat Tuhan tentu ada orang-orang yang mempersiapkan persembahan dengan sangat baik. 在神的子女当中，当然我们每一次都预备好我们的奉献献给神， Ini adalah satu sikap dan sifat yang baik yang diinginkan Tuhan. 这是神所喜悦的心态， Satu sikap yang benar untuk berespons kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. 来回应已经拯救我们的一位神。 Maka biarlah kita boleh terus belajar memberikan persembahan kita kepada Tuhan, memberinya dengan iman. 让我们学习每次奉献给神的时候，都充满信心， Memberi yang terbaik. 把最好的献 Bahkan 给 mungkin 神。 yang paling kita sayang, yang paling kita hargai, itu yang kita berikan kepada 甚 Tuhan. 至我们最看重、最爱的，我们献给神。 Kalau Tuhan mau minta, biarlah kita rela untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. 当神向我们要的时候，我们愿意摆上献给神， Karena Tuhan bukan penerima dari persembahan yang sisa-sisa. 因为神不喜悦接受那些剩下的献给神。 Sabtu yang lalu, bukan kemarin, Sabtu yang lalu saya khotbah tentang Yusuf dari Arimatea. 上个星期六我讲到的时候，关于这个约瑟， Dia mengambil mayat Tuhan Yesus yang disalib. 他把主耶稣的尸体在十字架上拿下来。 Yusuf dari Arimatea ini seorang yang sangat kaya sekali. 这个约瑟他是一个很富有的一个人， Dia minta izin sama Pilatus supaya ambil mayat Tuhan Yesus, dia kubur. 他要求比拉多让他许可他去把主耶稣的尸体从十字架带下来 Di dalam 安葬。 Di dalam Yohanes 19 ayat 41, 在约翰福音19章41节， di sana dikatakan bahwa dia mengubur Tuhan Yesus di sana di dalam suatu kubur yang baru. 当他把耶稣埋葬的时候，是放在一个新的坟墓， Jadi di makam itu belum pernah ada orang yang dimakamkan di sana. 所以耶稣的坟墓是还没有人被安放过的死人在那边。 Jadi yang dia berikan kepada Tuhan itu benar-benar kubur yang baru. 所以这个约瑟所献上的这个坟墓是新的坟墓， Bukan kuburan yang orang sudah ditumpuk, ini 1, 2, 3 yang sudah ditumpuk-tumpuk. Bukan, ini bukan kuburan yang sisa. 不是已经用过的安葬把死人放过的坟墓献给主。 Jadi dia mempersembahkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bukan sisa untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. 所以约瑟他所献上的是新的，不是剩下的给主。 Dia seorang yang sangat kaya dan sangat mengasihi Tuhan. 他很富有，很爱神。 Maka bagaimana dengan kita hari ini? 今天我们怎么样？ Apa yang kita
persembahkan kepada Tuhan? 我们今天把什么献给神？ Apakah persembahan kita itu sesuatu yang sisa-sisa yang kita berikan? 是不是今天我们献给神的都是剩下的呢？ Seperti apakah kasih kita kepada Tuhan? 到底我们对神爱到什么程度？ Kalau kita akui Kristus telah mati buat kita, Dia telah rela berkorban, apakah kasih Kristus mendorong kita memberi yang terbaik kepada Dia? 就是今天我们承认基督为我们受苦，为我们而死，我们把什么献给神？ Habel punya pengenalan akan Tuhan yang benar. 亚伯对神有清楚的认识， Dia memberikan yang paling terbaik, paling berharga, paling dia sayang. 所以他把最好的、最有价值的、他最爱的东西献给神。 Biarlah kasih Kristus terus mendorong kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. 但愿基督的爱能够推动我们把最好的献上。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱主内弟兄姐妹， sebelum Kain membunuh Habel, 该隐还未杀害亚伯的时候， Tuhan sudah berbicara kepada Kain. 神已经跟该隐说， Firman Tuhan berkata kepada dia, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 那么神对该隐说：“该隐，你为什么心中发怒、脸红呢？ Apakah mukamu tidak bisa berseri? 你的脸不会发光吗？发亮吗？” Tuhan perintahkan supaya dia hati-hati karena dosa itu sudah menggoda dia. 神提醒该隐，你要小心，因为罪恶已经侵入你的心里了。 Jadi sebenarnya Kain sama Tuhan sama Kain itu sudah ada dialognya, saudara. 其实神已经对该隐跟他讲话了。 Jadi sebelum kita jatuh di dalam dosa, 所以当我们还未堕落在罪中的时候， terkadang Tuhan itu sudah perintahkan kita, sudah ingatkan, sudah tegur kita, saudara. 好多时候神已经不断的提醒我们，告诉我们。 Jadi kadang orang sebelum jatuh dalam dosa itu sebenarnya dia nggak langsung jatuh begitu, saudara. 当一个人跌倒在罪中的时候，不是就直接讲跌下去。 Tuhan mungkin sudah ingatkan dia melalui khotbah, melalui renungan, melalui saat teduh dia. 可能神已经借着讲道，借着他在神面前的领袖提醒他， Tetapi masalahnya apakah itu benar-benar diperhatikan? 只是那个人是不是有真正去注意这些事？ Kalau di sini Kain tidak menggubris apa yang dikatakan Tuhan. 就是在这件事，该以他不理睬神对他的提 Justru 醒， hatinya itu penuh dorongan tidak mau taat kepada perintah Tuhan. 但是心中刚硬，不要接受神的提醒， Makanya justru dia membawa adiknya, dia memukul dan membunuh adiknya. 所以他把他的弟弟带到一个地方，把他杀害。 Padahal adiknya itu seorang yang takut sama Tuhan, seorang yang berbuat baik, tidak ada salahnya, saudara. 其实弟弟是一个很好的一个人，是行善的一个人。 Tetapi inilah ketidakadilan yang dihadapi oleh orang-orang yang hidupnya benar. 这是有时义人所面对的不公义的对待， Justru dia mati karena ketidakadilan. 他因着不公义而死。 Saudara, ini yang terjadi kepada orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. 这是忠心跟随主的人常常所面对的现实。 Terkadang kita di dunia ini hadapi ketidakadilan. 常常我们在这世界上所面对的都是不公义、不公平的事， Karena banyak orang jahat di sekitar kita. 因为我们周围很多都是坏人。 Tetapi apakah tidak perlu kita menjadi orang baik? 但是是不是因着这样，我们就不需要成为好人呢？ Tidak, saudara. 不是的， Apapun situasinya, Tuhan panggil kita untuk menjadi orang benar di dunia ini. 在种种的状况，神仍旧要我们成为一个公义的人。 Habel itu dia punya iman untuk hidup benar di hadapan Tuhan. 这个亚伯有信心活的公义在神的面前。 Dan ketika dia mati, Tuhan tidak lupa ketidakadilan yang dihadapinya. 当他死的时候，神也不会忘记为他讨回一个公道。 Bahkan masih dicatat tentang kisah hidupnya di dalam Ibrani 11 ayat 4. 所以在希伯来书记载他的事件。 Kejadian dan Ibrani punya jarak waktu mungkin kurang lebih 1500 tahun. 从创世纪到希伯来书有1000多年的过程。
Tapi Tuhan tidak lupakan, Tuhan masih catat, Tuhan ingat apa yang dialami oleh Kain. 但是神没有忘记该隐这个亚伯所经历的，所以记载在希伯来书。 Maka Tuhan tidak pernah lupa segala ketidakadilan, segala penderitaan, kesusahan yang kita hadapi di dunia saat ini. 所以我们今天活在这世界上，和我们所面对的种种的事件、种种的不公义，神不会忘记掉。 Kita nggak usah takut, nggak usah gelisah, nggak usah gentar. 所以我们不必恐惧，不必害怕。 Tuhan ingat kita. 神纪念我们， Tuhan memelihara kita. 神看顾我们， Bahkan setelah Habel mati pun darahnya masih bisa berbicara. 甚至亚伯死了以后，他的血还在讲话。 Jadi kematian itu bukan akhir dari hidup manusia. 所以死亡不是人的终点。 Orang udah dibunuh, kita pikir udah selesai. Tidak, saudara. 人被杀以后，我们以为就结束了，不是的， Itu darah Habel dikatakan masih berbicara. 因为圣经告诉我们，亚伯的血还在讲话， Sama seperti pahlawan-pahlawan iman yang telah mati, mereka masih bisa berbicara. 还好像许多的这些信心的为人，他的见证还在讲话。 Termasuk Paulus, Petrus, sekarang mereka bisa berbicara. 保罗、彼得他们所传下来的，还是对我们讲话。 Yesus setelah dibunuh, Yesus dibunuh mati martir ya. Setelah dia dibunuh masih bisa berbicara enggak? 主耶稣被杀害以后，还是讲话， Masih, saudara. 还是 Kesaksian kita orang benar itu enggak bisa dihentikan oleh ketidakadilan di muka bumi ini. 义人的见证不能被这个不公义的事所约束。 Maka yang paling penting dalam hidup kita, 所以我们生命中最重要的 melakukan kehendak Tuhan. 就是履行神的旨意。 Orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang beriman pada Tuhan, hidup selama-lamanya. 一个行神旨意、活在神里面的人，永远的活着。 Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. 但愿我们成为一个对神有绝对信心的人。 Mari kita baca sekali lagi ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. 希伯来书这一章第4节，亚伯因作信献祭以神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物做的见证。他虽然死了，却因自信仍旧说话。 Amin.阿门。